Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Nah, kalimat pertanyaan Bapak itu tadi, karena satu dia mah nggak pamrih orangnya, Pak. Kalau memberi selalu senyap. Saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini, yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Prabowo itu pantas nggak dia menjadi presiden Republik Indonesia, Pak? Pertanyaan itu saya jawab tegas dari hati ya Pak ya. Izin semuanya saya nyampaikan. Saya jawab tegas, pantas Pak. Pasti ada tujuan dan alasan. Tidak mungkin seorang selamat hanya karena senang gitu ya. Pantas. Enggak. Pantas Pak, saya jawab. Karena apa pantas? Terima kasih. Karena kami langsung dapat merasakan Pak apa yang beliau berikan terhadap anak buahnya, terutama kesejahteraan. Kemudian sosial ini bukan untuk kepentingan prajurit saja, di negeri orang pun disebar Pak. Disebar, pastor-pastor disumbang buku Pak. Nggak ada yang tahu. Karena kepentingan pendidikan di Timor Leste saat itu. Peta yang dari bola Pak dikirim juga, kami yang ngajukan sama beliau. Peta yang dari bola Pak itu juga sangat dibutuhkan sama murid-murid, dikirim dari Jakarta. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dikirim dari Jakarta Pak. Jadi pertanyaan Bapak itu tadi bukan karena saya senang ya Pak, dosa rasanya. Usia saya udah tua Pak. Kalau pembohong itu, aduh ya Allah ya Tuhan, dampaknya cucu saya kena. Iya, jadi pantas Pak, saya jawab pantas. Ya. Dengan alasannya sosial udah nyata, mayoritas belum diketahui orang banyak. Di situ saja Pak. Kenapa nggak diketahui orang banyak Pak? Ya karena kenapa ya? Bapak pertanyaan nggak pernah, ya itu salah beliau sendiri. Maksudnya, nah baru masuk itu kemarin tentang sumbangan air ya Pak ya, di Jogja di ini, nah itu sudah dapat nilai plus Pak, tuh. Karena itu untuk seumur hidup, nah ini mulai Pak meningkat tuh, sama itu. Itu kan berapa provinsi itu yang dikasih sumber air tuh. Saya ikutin, saya bahagia Pak mendengar itu. Nah kalimat pertanyaan Bapak itu tadi, karena satu dia mah nggak pamrih orangnya Pak. Kalau memberi selalu senyap. Iya senyap. Nah itu kekurangan beliau. Kalau lainnya kan senang ditonton Pak. Saya amat itu, woi bagi sembako murah, woi. Udah wah sambil diperagakan. Ya kita bukan sepihak Pak, mohon izin ya. Ini demokrasi, punya hak untuk menentukan pilihan. Ya ini karena Bapak bertanya sebagai petugas juga kami jawab Pak. Itu kenapa nggak diketahui orang, yang saya tahu memang orangnya senyap Pak. Nggak mau didengar, nggak mau ditonton kalau berbuat sosial itu. Tetapi luar biasa. Itu dari dulu Pak ya? Dari dulu. Jujur aja Pak. Ya itu saya ceritakan di Timor tuh nyampe gereja pun disumbang gitu Pak. Gereja tuh tahu apa karpet atau apa tuh namanya Pak Sigit bagian Kasih 4. Dia tugas dia nyari karpet ke Jakarta aja dari dulu Pak. Prabowo Subianto, Anda telah benar-benar membuat saya malu di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya berbuat baik hari ini, maka di saat itu pula lah saya menuntut kepada Tuhan untuk dibalas kebaikan saya di hari ini juga. Saya menuntut kepada Tuhan seakan-akan saya lebih tahu bahwa kebaikan saya harus terbalas hari ini juga. Padahal Tuhan Maha tahu mana waktu yang terbaik untuk membalas kebaikan-kebaikan yang saya lakukan.
Pelajaran dari Prabowo yang saya ambil adalah apa? Ketika dia berbuat baik, dia tidak mengharapkan kebaikan itu akan dibalas hari ini juga. Dia sampai bahkan dibuang oleh negara ini ke Yordania, dicopot jabatannya, tapi dia tetap kembali ke Indonesia, tetap berbuat baik untuk Indonesia. Dan betul saja, Tuhan membalas kebaikannya di waktu yang tepat. Ya, betul, hari ini Tuhan benar-benar membalas semuanya berkali-kali lipat. Selain dia menang di ajang Pilpres kali ini, dia juga dikembalikan kehormatannya oleh Presiden Joko Widodo di hari ini juga. Makanya Bu, ada rahasia Presiden Jokowi yang ditutup-tutupi oleh Jokowi. Sudah ditutup-tutupi, tapi kebongkar juga akhirnya. Apapun usaha Pak Jokowi nyimpen rahasia, rahasia tetap terbongkar juga. Siapa yang membongkar rahasianya? Profesor Dr. Mahfud MD. Apa kata Pak Mahfud MD? Keutamaan Pak Jokowi tidak pernah telat sholat di awal waktu. Bahkan bukan cuma di Istana Negara, saat di forum internasional, tiba-tiba Pak Jokowi ke belakang. Protokolernya pertemuan internasional, kalau kepala negara mundur, maka menteri harus menggantikan di posisi itu. Menteri yang jabatnya tertinggi. Siapa? Terpaksa Pak Mahfud MD yang harus duduk di situ. Pak Mahfud MD tanya, emang Pak Presiden kemana? Sholat. Artinya di forum internasional sekalipun sholatnya tetap di awal waktu. Pak Mahfud terkesima dengan Jokowi. Boleh nggak Pak cerita satu pengalaman yang nggak bisa dilupain sama Pak Mahfud ketika Bapak bertugas bersama Pak Presiden? Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Pak Jokowi itu ibadahnya terjaga. Oke. Duduk di forum internasional pun kalau waktunya sholat, dia sholat. Itu pengalaman pertama saya, kaget gitu. Saya baru belum sebulan jadi Menko Polhukam, berangkat ke KTT ASEAN. Kan ini rombongan Pak Jokowi di depan gini ya, ini para presiden, perdana menteri di depan, lalu di belakangnya ada saya, Bu Retno, siapa acara gitu, asik. Pak Jokowi keluar. Protokolernya kan kalau pimpinan keluar yang di belakangnya maju. Betul. Nah saya disuruh maju oleh Bu Retno. Oke. Maju Pak, loh Pak, Bu saya duduk sama presiden itu. Iya katanya. Lalu Presiden Jokowi kemana? Sholat katanya. Begitu dia. Di kemarin juga di Kamboja juga begitu. Waktunya siang, diberi waktu makan siang 1 jam, Pak Jokowi makannya 20 menit aja, 40 menit sisanya atau 30 menit sisanya tuh sholat sendiri. Jadi selalu ingat waktu ya Pak ya, selalu ingat dimanapun waktu. Itu walaupun jamnya berbeda Pak. Iya, menjaga dia sholat. Ya, luar biasa menjaga. Pak Bapak Presiden. Iya. Itu tidak bisa dilupakan juga ya Pak, berarti pengalaman yang terkesan. Saya lalu bicara kepada publik. Anda ini kepada masyarakat yang selalu mengatakan pemerintah anti-Islam, kamu gimana bilang pemerintah anti-Islam? Wong presidennya rajin sholat, di masjid para menterinya, di kabinet para menterinya puasa Senin Kamis, sholat kalau waktunya sholat. Kok mau dibilang anti-Islam bagaimana? Saya bilang, saya ini saksi, saya sering ikut Pak Jokowi. Kalau bepergian tuh waktu sholat dia sholat kok. Gitu. Saya itu punya doanya Mbah Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet doa. Itu diantara doanya itu, Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini, yaitu Jokowi dan Prabowo, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak, ini bener gak? Terus uniknya ditutup min abdikal fakir memun zubir. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata Bangun di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Barang kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu saya tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali, jadi doain sesuatu yang mukal saja kesampaian. Doain yang mukal saja, sampai tag itu sekarang masih saya simpan, tulisan tangannya Mbah.